Dr. Randa Yuli Suliswidiawati, MPSI, psikolog, seorang dosen dan juga psikolog yang aktif dalam kegiatan sosial dan membuat beberapa buku pedoman untuk masyarakat khususnya. Tentunya pada prinsipnya sih laki perempuan sama aja ya, jadi dalam mendidik anak laki-laki, dalam mendidik anak perempuan yang Ibu Yuli ini sudah berpengalaman selama 40 tahun di bidangnya dan telah mengembangkan terapi DAT yang merupakan beberapa gabungan terapi untuk berbagai macam permasalahan. Halo Momi, apa kabar? Selamat datang di podcastnya Momi Asi, cerita para Momi. Hari ini Momi Asi kedatangan tamu yang sudah terjun di bidangnya selama 30 tahun lamanya. Ini dia Ibu Yuli, MPSI, psikolog. Assalamualaikum Ibu Yuli, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah. Wah, saya senang sekali hari ini bisa bertemu langsung dengan Ibu, bisa langsung ngobrol dengan Ibu. Terima kasih ya Bu ya, udah menyempatkan waktunya di Momi Asi. Oke. Saat ini sedang ramai membahas tentang parenting ya Bu ya. Tapi terkadang kita tidak menyadari apakah pola asuh yang kita dapatkan atau yang kita terapkan untuk anak itu udah sesuai zamannya, atau kalau bahasa tren sekarang tuh toxic parenting katanya ya. Betul. Nah, menurut Ibu toxic parenting itu di zaman ini apakah masih ada? Ya, tentu masih. Oh masih. Ya, tentu masih. Kenapa masih? Karena gini, kan yang namanya pengasuhan parenting dulu kita diasuh oleh orang tua kita dengan cara-cara orang tua kita pada kita. Orang tua kita juga dulu tentu diasuh oleh orang tuanya kan? Benar, iya. Nah, jangankan orang lain, menurut saya ya, saya aja yang ya boleh dikatakan ada ilmunya psikologi gitu ya, kuliah di Fakultas Psikologi, pada prakteknya melakukan pengasuhan pada anak. Walaupun secara teori insya Allah tahu, gitu ya. Apalagi zaman saya dulu kan kenaikan kelas ya, 7 tingkat gitu kan, kayaknya ngelotok. Tapi faktanya ketika mempraktekkan pengasuhan pada anak tidak selalu murni seperti apa yang didapat dalam teori. Ya. Justru yang banyak keluar adalah proses tidak sadar dari hasil apa yang saya alami. Dari orang tua saya melakukan parenting pada saya Dahulu gitu kan. Nah, tiba-tiba udah kejadian, astagfirullahaladzim, kan itu nggak boleh ya dalam teori ini bisa disebut tuh teori ini katanya gini tuh. Tapi kenapa kenyataannya ya saya melakukan kurang lebih tetap sama seperti orang tua saya. Kenapa? Karena proses belajar itu kan belajar ya, membaca, memahami gitu kan. Terus kemudian mencoba mengolah itu lebih banyak di otak kognitif kan. Ketika menyenangkan tentu kan mudah ditangkapnya, difahaminya. Ketika kurang menyenangkan belum tentu ketangkap semua. Sementara apa yang dilakukan oleh orang tua kita pada proses pengasuhan itu nggak cuma didengar, tapi juga dilihat dan dialami. Coba 3 aspek sekaligus. Jadi mana yang lebih nempel, terekam di dalam diri seorang anak dan akan menjadi seorang ibu, tentu yang dia alami, bukan dari hasil yang dia pelajari. Belajar sekian tahun aja pun belum tentu jadi, apalagi belajar parenting beberapa hari atau beberapa bulan, beberapa gitu. jam biasanya. Beberapa jam gitu kan. Nah itu gitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi tentu masih ada lah. Gitu masih kan. ada ya, zaman modern ini ternyata masih ada toxic parenting. Betul. Ibu, apakah strict parenting itu sama dengan toxic parenting? Ya bagian kali ya. Bagian strict parenting itu ya merupakan bagian dari toxic parenting. Karena kan toxic parenting itu tidak sekedar yang strict saja, bahkan yang pengabaian terhadap anak, yang silent treatment terhadap pasangan, terhadap anak sama, yang dengan
ya udah terserah kamu aja lah, mamah mah gitu orang Sunda gitu kan. Terus diamin aja beberapa jam atau kadang ada yang berhari-hari loh mendiamkan anak. Nah itu juga sama menyakitkan kan? Iya. Beberapa pasien ya klien saya gitu kan, dia mengatakan bahwa dengan tipe orang tua yang silent treatment ya, yang laissez-faire gitu kan, Bu, saya tuh suka sakit hati banget kalau udah begitu. Aduh, mama jadi kurang bicara hari ini. Aduh, sakit apa ya? Kenapa ya? Emang sebegitunya ya? Sakit banget. Aku mah mendingan digebugin. Mendingan diteriakin marah-marah daripada didiamkan. Sadis soalnya mendiamkan tuh. Iya. Jadi kelihatan kita salah banget gitu ya. Kayak kalau ditusuk pakai silet seret gitu kan. Kalau bubuk mah puguh gitu kan. Tapakan gitu kan. Nah itu gitu ya. Nah tadi kita bahas tentang toxic parenting. Sebenarnya ciri-ciri toxic parenting itu seperti apa sih Bu? Ya tentunya ya orang tua yang toxic parenting itu tentu saja adalah individu yang sebetulnya toxic person. Individu yang toxic ya. Udah kebentuk individunya gitu. Iya. Jadi bukan sekedar dalam konteks dia sedang mengasuh saja gitu kan. Mungkin saja pada relasi-relasi lain juga toksik gitu kan, ya misalnya dengan pasangannya gitu kan, atau ya mungkin di rumahnya dengan kakak beradiknya gitu kan, atau kalau kita lihat mungkin dengan pertemanannya, dengan teman kerja, teman kuliah itu ada indikasinya terlihat, tapi memang ketika dalam relasi yang lain karena tidak 24 jam dan all the time gitu kan, ya tidak terlalu kelihatan mungkin ya. Nah, tapi ketika menjadi seorang ibu, seorang tua lah, ibu dan bapak kan keseharian gitu ya, full gitu, itu makin kelihatan toksiknya gitu kan, karena kan apalagi perilaku anak tuh bukan nyebelin loh, anak tuh cuma pengen tahu aja. Ya bawel kan, biasanya. Bawel nanya ini apa itu apa. Ketika dia tidak paham, dia nangis misalnya, dia ngadat, bukan pengen ngadat, tapi kan aku nggak tahu, aku harus ngomong apa, aku harus menyampaikan apa. Maka yang bisa dia lakukan adalah menangis. Coba bayangkan dari sejak lahir, oe. Nah, orang tuh harus nebak oe saat ini tuh. Kenapa? Apa? Lapar, pipis, kecolok, ada binatang, kan kita yang harus mencari itu. Gak bisa ujuk-ujuk dia tahu. Yang pipis, gak bisa gitu kan. Udah bisa bicara pun, udah bisa bicara nih. Anak kan belum bilang ya, misalnya pipis nih ya, dia tidak nangis tapi nggak nyaman kelihatan kan, buyak gitu kan. Nah itu orang tua harus bilang, Ade mau pipis ya. Sampai nanti anak kemudian, kalau begini tuh mau pipis, saya harus bilang. Karena ketika saya bilang, orang dewasa di sekitar saya kan belum tentu orang tua ya, akan membantu gitu loh. Benar, gitu. Nah Ibu, penyebabnya tuh toxic parenting tuh apa sih Bu? Kan kadang nih ya, kalau misalkan kita lagi marah nih sebagai ibu, marah ke suami, lihat anak jadi kesel ke anak gitu. Nah itu gimana Bu penyebabnya tuh? Ya balik lagi tadi, toxic parenting itu pasti dari person yang toxic. Orang memang toxic gitu kan. Kenapa dia toxic? Ya karena dalam proses perkembangan dia mengalami pengalaman yang kurang enak. Walaupun gitu ya, dari orang lain gitu. Bisa dari orang lain, pokoknya saya selalu jangan terlalu menyalahkan orang tua ya. Karena belum tentu dari orang tua. Di sekitar anak itu kan banyak orang dewasa yang lain. Iya kan? Iya. Nah misalnya yang paling sering sekali nih ya, yang paling sering sekali itu. Misalnya gini, anak lagi belajar jalan. Anak belajar jalan kan potensial jatuh dong, namanya belajar ya. Iya benar. Terus lagi jatuh gitu kan, terus gubrak, nangis gitu ya. Terus gitu kan, cengeng, nangis tuh. Belum tuh dari orang tuanya loh. Ya kan? Nah itu apa? Penilaian, cengeng. Udah di judgment. Aku cengeng gitu kan. Nah ada yang lebih umum lagi dan
menyedihkan ya menurut saya. Ini ada budaya kita nih Sunda meureunnya gitu kan. Itu kalau jatuh gitu ya kan, jatuh ada nggak sih jatuh yang nggak sakit? Enggak sih. Enggak ya. Kayaknya sakit ada ya. Kenapa ketika jatuh nggak dibilang ada sakit ya? Di empati kita. Okay. Tapi umumnya coba lihat orang tuh kan atau enggak jatuh nggak apa-apa. Ayo berdiri lagi, hebat ya. Ayo kamu berdiri, hebat. Oh jadi kalau jatuh itu aku harus hebat ya, tidak boleh nangis dan berdiri. Apa yang terjadi? Membunuh perasaan. Oh jadi kalau misalkan jatuh, oh nggak apa-apa, hebat itu jangan. Beritahu apa rasanya jatuh. Oke. Kan anak nangis itu belum tentu karena sakit juga ya. Mungkin kaget, mungkin apa. Segera samperin. Kenapa ada sakit, ada yang sakit? Sakit bagian mana? Oh kan kalau jedot aja misal sakit ya. Tapi ketika ada luka berdarah, oh adek selain sakit apa perih? Beda nggak? Iya beda. Kenalkan macam-macam perasaan. Atau dia bingung, nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Oh mungkin ada hanya kaget aja. Oh ya. Hai, kaget itu perasaan loh. Iya, kenalkan gitu. Nah, ini aku sampai merinding mendengarnya sebagai seorang ibu karena sejauh ini ya, oh ya nggak apa-apa. Paling gitu. Iya. Nggak ditanya. Kejedot meja. Kejedot meja. Nggak apa. Terus udah gitu dipukul mejanya. Meja sih, kenapa di sini? Ngajarin anak irasional. Itu? Irasional, nggak masuk akal kan? Oh, iya. Emang iya meja nakal. Emang bisa apa meja? Itu irasional. Okay. Makanya kemudian jangan salahkan anak atau kita yang pernah mengalami percaya pada hal-hal yang irasional. Gara-gara cicak, gara-gara apa terus gitu kan. Karena itu kejedot aja meja yang disalahin. Meja yang salah. Tembok yang disalahin ketika jatuh gitu kan. Banyak kan yang seperti banyak itu. Banget. Nah jadi selain tidak mengajarkan, tidak mengenalkan rasa, emosi pada anak, juga ada potensial mengajak anak untuk irasional cara berpikirnya. Parah kan? Iya, salah banget. Parah. Nih Bu ya, bagaimana cara kita sebagai orang tua nih menyadari bahwa yang kita lakukan ini udah toksik terhadap anak gitu. Kadang kan kalau udah kayak dengar cerita Ibu, oh ini toksik, tapi yang belum menyadari mah kan masih terus melakukan itu kan. Kalau kita udah nyadar nih itu bagaimana Bu? Ya sebetulnya kan penyadaran itu lihat reaksi anak. Lihat reaksi anak. Kalau misalnya kita dengan apapun ya misalnya. Kan komunikasi itu 3 aspek ya. Iya. Ya kan? Yang paling besar apa dari komunikasi? Bahasa tubuh. Oke. Ya kan tadi yang saya bilang. Ibunya tidak marah-marah, tidak mukul. Tapi ngaleos, yaudah terserah. Nah, aduh itu sakit itu kan banget. Sakit banget. Ya. Dan peran bahasa tubuh itu luapan emosinya di atas 50% loh. Oh, tinggi banget berarti ya. Ya. Nah, itu 57%. Nah, kemudian suara. Ya, kalau suara masih segini gitu ya. Nah, ini kan ditangkap gelombang alfa. Ya, berarti masih standar suaranya. Standar. Masuk telinga, diendapkan, difahami gitu kan. Tapi kalau sudah kamu teh ya itu suaranya aja apa tadi ngomong apa ya? Kata-katanya apa ya? Nggak ketangkep tapi marahnya dapet gitu. Marahnya dapet, sakit hatinya dapet. Iya. Gitu. Ya kan? Nah, setelah itu ya kata, pilihan kata. Iya. Ini juga berfungsi. Ya kan? Dan jangan lupa kata-kata negatif itu terlekam lebih cepat dan lebih ngendap loh. Lebih teringat ya. Lebih teringat. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita nggak mau diem, ya, nggak mau diem, kan ada penilaian bahwa tidak mau diem itu nakal ya. Iya benar. Nah, coba waspada. Kalimat terakhir akan didengar. Kamu tuh gak mau diem ya, nakal. Nah, tujuan kita memang mau membuat anak nakal atau mau membuat anak diem, patuh. Mengecap sih lebih mengecap bahwa itu nakal ya. Udah pada akhirnya gitu kan jadi emosi mengejas. kita. Padahal harusnya kita memperbaiki perilaku anak kita yang kurang tepat ini kan. Kenapa kalimatnya tidak diubah? Nah, duduk.
Tidak loncat-loncat ya. Kalimat pertama boleh tidak loncat-loncat ya, karena bahaya. Duduk ya. Duduk, Kan yang kita harapkan dia duduk. Ini yang akan didengar, ini yang akan direkam di kalimat akhir. Duduk gitu. Duduk. Tapi misalnya, nah jangan loncat-loncat. Aduh, kamu mah nakal. Nakal. Oke. Nah, berarti kalimat terakhirnya harus positif. Ya, kalau bisa semua positif. Tapi paling tidak, aduh udah keburu ceplos gitu ya negatifnya. Udah minimal yang di terakhirnya deh. Apa ya, cari yang positif gitu kan. Gitu. Duduk sayang, duduk gitu. Duduk. Iya, gitu iya, kan, iya. gitu. Tapi sekarang mah kalau zaman sekarang sih kalau yang sering dilihat gitu ya, kalau sekarang ramai itu anak nakal tuh udah yang viral itu loh Bu, sampai dicubit gitu kan. Nah, balik gitu lagi ya. itu buat siapa? Perilaku itu dilakukan oleh orang tua untuk memperbaiki perilaku anak yang kurang tepat menjadi tepat, atau untuk sekedar mengekspresikan emosi orang tua. Masalahnya kenapa orang tua butuh mengekspresikan emosinya? Dia butuh mengekspresikan emosinya karena dalam diri dia punya tumpukan pengalaman emosi negatif di bawah sadarnya yang dari dulu, mungkin dari kecil, mungkin justru dari sejak umur saya sebesar dia, makanya kepancing. Oh, kepancing untuk melakukan untuk itu ya, mukul. jadi keluar akhirnya gitu, karena tidak pernah di-releasing dan di-finishing, apalagi harusnya semuanya finish. Jadi kalau misalkan kayak punya pengalaman itu harusnya ditahan gitu, biar tidak nyubit atau bagaimana? Ditahan, ada batas penahanan. Iya benar. Ya kan, makanya istilah saya tadi, ketika kita sadar kayaknya sudah punya dampak negatif nih ke anak saya. Misalnya, ketika saya sudah berikhtiar maksimal, aduh rasaan udah. Tapi kok anak tidak ada perubahan ya? Kok anak kayak makin menjadi gitu ya? Iya, makin. Ya, ini kenapa ya gitu kan? Sadar tuh, mulai perbaiki diri. Nah, gimana? Coba mulai merenung, mulai releasing. Misalnya kalau mau nangis boleh nangis kok. Nangis, ya Allah aku teh salah ya yang ini gini. Akui ya Allah saya teh gini terus gitu ya. Nah ya kalau mau pakai teknik, ada teknik yang dikeluarkan emosi sampai finish ya, dengan depth therapy salah satunya yang saya lakukan. Berarti terapi itu bukan hanya untuk anak ya, tapi orang tua juga ada. Justru kalau mau, saya banyak orang tua yang bawa anaknya ke tempat saya usia berapapun, kan pasti orang tuanya dulu ya yang menyampaikan, karena yang merasa yang orang tua yang terganggu masalah, Bu saya punya masalah anak saya gitu kan, datang misalnya bertiga sama anaknya, tapi saya bilang anaknya di luar dulu ya, ibunya dulu aja. Nah ketika ibunya bapaknya dua-duanya bicara, saya langsung ketangkep kan, oh kayaknya nih dari masalah ini yang paling bermasalah ibunya misalnya gitu kan, itu juga keluar lagi bapaknya. Bapak keluar lagi, saya selesaikan. Di proses konseling, wawancara itu bisa dua-duanya, tapi setelah ketemu siapa yang lebih berat, langsung pada proses terapi itu satu dulu. Jadi ketika pola asuh yang keduanya berbeda, oke. Berarti ini pola asuh yang kurang tepat ini ternyata terbesar karena ayahnya misalkan. Nah, maka ayah dulu. Ayah ditarik tuh. Ibu keluar, ayah. Pak gimana? Nah itu memang ketika saya coba gali dengan teknik depth itu nangisnya luar biasa. Si ayah ini? Ibu saya gitu kan. Aduh ibu kebayang aku lagi digebugin sama bapak saya. Ibu kebayang saya dikurung di kamar mandi. Berarti masa lalunya memang ternyata keluar. Memang jadi sekali lagi apa yang dilakukan sekarang oleh si ayah ini pada anaknya itu adalah paste. Hasil mengcopy pengalaman dia. Bener sekali. Ngeri ya Bu ya kalau misalkan ternyata salah dalam didik atau pola asuh tuh bisa ke anak, ke cucu, ke bawah lagi terus. Oleh sebab itu, putus mata rantai sampai di sini saja. Ya, selesaikan diri kita sebagai orang tua. Bener. Maka kemudian Bismillah, insya Allah kita terjadi perbaikan dari kita kepada anak kita. Harapan anak kita juga lebih baik ke sananya. Ya. Tapi kalau tidak pernah di-cut,
bakal terus terjadi, mata rantainya tuh bakal terus. Betul. Karena sekarang tuh banyak banget ya, kayak yang viral tuh kadang yang seperti itu ya Bu ya. Betul. Yang padahal itu tuh tidak baik kalau menurut kita ya. Tapi menurut mereka itu ya pengasuhan mereka seperti itu. Tidak. Iya, yang nyubit, yang curhat gitu kan. Nah itu kan efek curhat tuh sudah ada yang parah begitu kan. Masya Allah ya, ternyata memang ibunya juga harus belajar ya, orang tuanya juga harus belajar. Malahan boleh banget diterapi kalau misalkan udah ada diri kita tuh udah merasa tidak baik. Paling tidak bicara sama orang yang bisa dipercaya. Paling tidak. Bocorin aja, releasing aja, kan lagi penuh gitu ya. Daripada tumpahnya ke anak, cari deh temen yang kita bisa percaya. Ya kalau lebih ini kan ke profesional, tapi misalnya rada susah atau gimana. Bismillah, ada kok temen yang bisa dipercaya, teman bicara kita. Gitu. Nah Ibu kan kalau misalkan pengasuhannya udah terlanjur toksik nih sampai kita besar, itu biasanya dampak yang timbul untuk anak ini tuh apa sih Bu? Selain tadi menerapkan toksik yang dahulu ke yang sekarang, itu dampak yang lainnya apa sih Bu? Anak-anak sekarang, ketahuilah teh, dari TK sudah stres loh. Oh iya? Ya. Padahal kan main aja itu. Main kan? Kan judulnya TK Taman Bermain ya, Taman Berin Anak, Taman Kanak-Kanak. Tapi faktanya banyak orang tua yang menuntut untuk bisa apa, bisa baca, bisa berhitung. Padahal udah jelas itu taman bermain loh. Kalaupun anak mau dikenalkan angka, huruf, konteksnya bermain. Bermain diselipin belajar, bukan belajar lalu main gitu. Lalu main. Nah itu aja kan tuntutan itu sudah mengganggu anak ya. Tapi permasalahannya kenapa orang tua menentukan tuntutan itu? Atau enggak tentang belajar lah gitu misalnya. Tentang ini. Itu kamu lihat kalau teman kamu kan udah bisa mandiri. Bisa itu. Kamu mah. Tujuannya memotivasi. Tapi membandingkan itu kan melukai. Gitu kan. Itu sangat melukai. Nah jadi maksud saya, betul tadi ada pengaruh pola asuh sebelumnya. Tapi jangan lupa ada pengaruh nilai-nilai masyarakat. Si ibu-ibu ini teh kenapa seperti itu? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang tua yang lain. Oh iya. Pengen apa ya? Ingin seperti ini. Ingin seperti anaknya ibu ini, berarti saya harus seperti ibu ini dong. Iya. Gitu, ya kan? Jadi, nah ada nilai-nilai masyarakat, normalitas masyarakat. Yang gitu menjadi kan? Acuan buat yang menjadi acuan gitu kan. Kan sempat apalagi viral juga, booming juga. TK bilingual. Ya. Coding. Gitu kan? Coding. Wah, segala macam. Nah, itu apa sih? Kenapa pengen? Karena ingin sama seperti yang umum di masyarakat, gitu. Padahal udah jelas berbeda ya dari segi latar belakang dan lainnya. Jadi dua ya, tadi ada potensi, ada lingkungan. Norma-norma masyarakat yang kurang tepat sebetulnya. Nah, ketika norma-norma masyarakat, kalau kita lihat itu targetnya apa? Pengen bisa, pengen ini, pengen baik, pengen hebat, pengen pinter. Diakui berarti pengen diakui. Pengakuan masyarakat, validasi. Yang rumusnya validasi apa? Materialistis. Oh iya, ukuran tercapainya materialistis kan? Iya kan? Bener. Nah, kenapa ini terjadi? Karena satu poin yang terlupakan dari kita. Apa tuh? Bahwa tujuan hidup ibadah. Balik lagi ke situ. Tujuan hidup ibadah. Jadi saya sebagai ibu mendidik anak karena saya diamanahi Allah, dititipi anak. Anak yang lahir dengan fitrahnya, kalau bahasa agama fitrah, kalau bahasa psikologi potensi psikologis gitu ya. Itu harus dikembangkan sesuai dengan langkah fitrahnya, sesuai dengan potensinya. Contoh sederhana, ini karena banyak sekali korban orang tua yang kekeh pengen anaknya IPA. Karena dianggap IPA hebat, IPS tidak hebat. Padahal memang anak ini faktanya tidak diberikan Allah kemampuan matematik. IPA, kemampuan IPA-nya nggak ada gitu ya. IPA-nya nggak ada. Terus dipaksa IPA. Sekuat tenaga SMA berdarah-darah tidak bisa main gitu ya. Pokoknya mah berjuang. Padahal temennya yang potensial IPA mah nggak pernah belajar.
Iya ya. Dan dia mau nangkep, ngerti aja gitu ya. Ada potensinya IPA. Yang tidak potensial IPA, berjuang mati-matian. Setelah lulus SMA, masuk perguruan tinggi yang IPA teknik misalnya. Iya. Terus setelah lulus, bisa kerja nggak? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Tapi IPA IPS sekarang tuh ibu memang udah menjadi perbandingan ya. Dari dulu perbandingan. Sekarang juga masih. Nah, walaupun menurut saya ini alhamdulillah nih kurikulum sekarang sudah kembali ke kurikulum zaman saya dulu kecil. Oh. Ya, SMK. Oh iya, ada SMK. Ada sekarang. SMK. Karena itu menyadari potensi anak bukan sekedar IPA IPS. Ada potensi seni, ada potensi pertukangan, ada sekarang apalagi IT, teknik, gitu kan, menggambar. Nah sekarang kan sudah ada kan jurusan-jurusan itu ya, jurusan sosial segala macam gitu kan. Nah artinya apa? Anak kembangkan tadi sekali lagi. Kenapa toksik gitu ya? Salah satunya tidak ingat bahwa kita harus menjalankan amanah Allah, mengembangkan anak sesuai dengan potensinya. Sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan zamannya juga. Sesuai dengan zamannya juga. Sesuai dengan zaman juga. Nah, dengan begitu gitu kan, dengan begitu maka kita tidak ngotot mengembangkan anak atas supaya dinilai baik oleh orang lain. Ya. Bahkan ada orang tua yang mengembangkan anaknya adalah karena menitipkan ambisi. Iya. Saya dulu gagal jadi dokter, kamu kudu jadi dokter, gitu kan? Itu banyak sekarang. Menyakitkan banget, ya, kan? Menyakitkan. Dan padahal setelah lulus belum tentu. Dia nggak bisa jalan. Ada klien saya loh. Oh, yang sampai ya, orang tuanya dokter, dia dipaksa. Jadi anaknya tuh dipaksa jadi dokter. Ya, jadi dokter. Kuliahnya lama. Setelah jadi dokter, setelah capek-capek berjuang, ternyata dia stres, nggak bisa praktek. Depresi. Ya, karena jangankan yang yang dipaksa ya, yang pengen jadi dokter aja kan stresnya luar biasa, apalagi ini yang dipaksa yang belum passion, yang bukan passionnya tuh. Itu poinnya. Ketika bukan passion, sekarang gini lah, masak. Apa susahnya? Goreng tahu apa susahnya sih? Goreng telur. Tapi kalau kita memang tidak passion sama sekali, berat kemana-mana, tidak nyaman. Tapi yang passionnya masak itu bisa, ngirisnya aja cantik, menata semuanya, dan tidak nampak capek kan? Iya, tidak kelihatan berantakan juga ya. Tidak kelihatan berantakan, benar-benar. Tapi kita makan bisa. Masaknya cuma satu macam tapi waduh di mana-mana gitu kan, karena bukan passion kita, tidak dinikmati. Iya, tidak dinikmati. Ujungnya apa? Tidak bahagia. Iya, terpaksa. Sementara doa kita setiap saat minimal habis sholat apa? Ya Allah, semoga bahagia hari ini. Robbana atina fid dunya hasanah. Kami minta bahagia dunia akhirat. Ari mintanya kebaikan, kebahagiaan, Ari menjalani hidupnya keterpaksaan. Iya benar, udah untung salah ya. Bingung ya. Kamu teh gimana nggak doa apa gitu kan? Perilaku apa? Gitu. Ya. Nah karena apa? Pola ya, benar. Pola memenuhi tuntutan orang lain itu yang paling parah. Nah bukan sekarang juga nih, ini nggak tahu ya kalau sekarang tuh memang lagi rame kayak misalkan seorang anak yang udah agak dewasa, misalkan remaja, menyadari nih bahwa kedua orang tuanya tuh udah ini kayaknya toksik nih. Terus si anak ini mencoba deh untuk jaga jarak. Dan statement yang diberikan adalah anak durhaka, anak maksudnya tidak patuh, lebay dan lain sebagainya. Itu menurut Ibu bagaimana sih kita sebagai seorang anak yang udah terlihat ibunya toksik gitu? Ya, buat kalian yang menyadari mungkin ibu kalian toksik ya, mengambil jarak sesaat silahkan, dan manfaatkan pada saat mengambil jarak itu. Coba merenung, coba introspeksi, coba bertafakur ya, kenapa ya ibu saya seperti itu, kenapa ya ayah saya seperti itu, dan tanya sama Allah dalam sujudmu, ya Allah kenapa ya? Dan pahami orang tua juga, dia juga gak nyaman jadi individu toksik sebetulnya. Gitu ya. Nah setelah hasil merenung, tafakur, kalau masih butuh waktu silahkan tetap berjarak. Tapi satu hal buat saya, untuk menyelamatkan dirimu juga sebagai anak yang soleh-solehah, agar tidak melukai hati orang tuanya, jaga adab.
Tetap jaga adab. Ya, kenapa? Seandainya pun orang tuamu benar-benar dalam kondisi marah, mereka bisa mengatakan, terserah, aku gak butuh kamu. Tapi adakah anak yang tidak butuh orang tuanya? Adakah anak yang tidak butuh pintu ke surga? Tidak, semua butuh. Terutama ibu. Iya. Nah, sekarang ibunya masih ada. Dengan segala ketoksikannya. Emang tidak bisa diperjuangkan. Tetap harus mengabdi berarti, tetap harus. Iya, bukan kata kita. Oh iya. Allah yang bilang. Iya. Silakan pilih. Kamu mau menjauh dengan cantik, dengan tetap beradab, atau kamu mau menjauh dengan brutal dan marah-marah, itu pilihanmu. Iya. Hanya pertanyaan saya, kamu masih butuh pintu surga enggak? Itu aja. Aduh jelek banget. Ya, aduh iya benar banget. Jadi ya dan lebih dari itu kalian juga akan jadi orang tua. Iya. Akan ada di fase itu. Akan di fase itu. Nah, atau sekarang kalian sudah jadi orang tua muda ya. Iya. Dan ketika kalian bersikap kurang adab kepada orang tua kalian, dan mungkin itu dilihat oleh anak-anak kalian. Apakah suatu hari anak kalian akan berperilaku baik terhadap ibunya? Atau jangan-jangan berperilaku lebih kasar, lebih keras daripada kalian? Ya kan? Iya. Sementara kita dalam doa selalu ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak yang soleh-soleha. Robihan musolihin. Apa cukup berdoa? Apa iya? Bismillah, insya Allah doa didengar oleh Allah. Tapi anak kan melihat perilaku ibu. Misalnya kita nasihatin, kamu tuh jadi anak harus nurut sama orang tua, harus sopan, harus santun. Mungkin anak belum bisa ceplos, tapi dalam pikirannya kayaknya mama juga kurang ajar sama nenek. Nah iya. Jadi sopan dia tuh ya terlihat ibunya seperti itu. Mungkin itu sopannya kayak suri gitu. tauladan itu, contoh itu lebih penting daripada nasihat. Saya selalu bilang, kalau bisa stop nasihat. Karena nasihat belum tentu didengar. Apalagi ketika yang menasehati itu melakukan sesuatu yang tidak sama dengan apa yang nasihatinya. Iya. Iya kan? Iya. Ya sekarang banyak ya yang seperti itu. Ya sederhana lah, sholat. Dianya orang tuanya juga sholatnya diengke-engke, ditarin gitu kan. Ya mana yang diturut? Iya benar. Nanti aja mama juga nanti. Gitu. Kalau disuruh biarin, nggak didengar, pura-pura nggak dengar karena mamanya juga. Berarti memang parenting itu tuh sebenarnya penting ya Bu ya, pola asuh tuh ngebentuk dari kecil hingga nanti dewasa tuh amat sangat kita tuh harus dipelajari ya. Betul. Istilah parenting itu kan sekarang ya. Istilah sekarang. Dulu pengasuhan kali ya istilahnya, pola pengasuhan gitu ya. Dan sebetulnya kan ini bukan masalah tren. Agama kita jelas. Jelas, iya kan? Bagaimana Nabi Ibrahim, iya kan? Doa Nabi itu kan untuk ada anak, gitu, udah ada. Jadi ini benar tuntunan agama loh. Iya. Cuman pengetahuan modern mungkin menerjemahkannya sesuai dengan bahasa yang berlaku sekarang, sesuai dengan budaya. Tapi sesungguhnya intinya sih itu juga, itu aja. Itu satu, orang tua harus jadi teladan. Dua, anak harus taat dan patuh pada orang tua. Kecuali orang tua kesirikan. Tapi orang tua selalu benar gak sih Bu? Belum tentu. Tidak ya? Tidak selalu. Itu kan buktinya toksik. Iya. Ada tidak tepat dong. Kalau merasa dia adalah, orang tua merasa aku udah benar, berarti dia udah masuk toksik. Ya. Udah berarti selalu baik. Sebetulnya mereka sedang belum sanggup, belum tahu, belum bisa menilai dirinya sendiri. Bagaimana cara menilai? Lihat orang lain. Kan orang lain itu cermin kita kan. Anak-anak tuh cermin kita. Ya, makanya selalu bilang, kan orang tua kayak lagi klien saya, Bu anak saya tuh gini. Terus saya pelan-pelan digali. Nah terus saya akhirnya ketemu kan,
tuh Bu, yang tadi Ibu keluhkan tentang anak Ibu itu kayaknya kan ya Ibu lakukan. Iya ya Bu ya, ternyata aduh gitu kan. Nah itu gak akan jauh-jauh. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Pasti dari orang tuanya balik juga. lagi. Iya, gitu ya. Nih bukan Ibu udah 30 tahun nih ya. Salah tuh 40 tahun. Masya Allah. Sudah 40 tahun saya berprofesi. Sudah 40 tahun berprofesi ya. Ya udah ahlinya lah kalau Insya Allah, udah. Insya Allah. Nah pastinya udah banyak nih klien-klien dengan kasus atau dengan masalah yang bermacam-macam. Gimana sih Bu cara pengenanganan menghadapi klien yang toxic parent? Ya itu, tetap saya akan pertama saya gali, saya konseling, bahkan saya sampai terapi itu orang tuanya dulu. Oke. Percaya nggak Teh? Gimana? Ada banyak orang tua yang bawa anaknya ke tempat saya dengan keluhan yang pokoknya udahlah, abis lah anaknya itu salah, anaknya semua gitu kan. Nah, kan sekali lagi saya pasti orang tuanya dulu. Dua-duanya satu-satu tapi ketemunya gitu ya. Ternyata setelah orang tuanya saya konseling dan saya terapi, anaknya nggak perlu ketemu saya. Oh jadi yang tadinya dikeluhkan orang tua itu anak saya ABCD gitu. Ternyata orang tuanya yang ketika orang tuanya sudah dikonseling, sudah terapi, sudah membaik, kan cara orang tua jadi berubah pada anaknya. Iya. Ternyata anak berubah dengan sendirinya loh. Karena anak menjadi seperti itu tuh karena penyampainya ya kan bicara itu kan tidak sekedar kata. Iya. Di situ ada rasa, ada emosi ya kan, apalagi ekspresi ya gitu kan. Ekspresi gitu kan. Itu semua rasa, komunikasi itu rasa. Diam itu rasa loh. Dan anak peka tentang itu. Bahkan dari sejak dalam kandungan. Oh, udah merasakan gitu ya. Saya punya beberapa klien yang justru traumanya dalam kandungan. Itu seperti gimana Bu kalau trauma dalam kandungan tuh? Ya salah satunya misalnya ada anak yang ya kebetulan saya kenal ya, Masya Allah lah anaknya gitu ya. Sudah profesional, sudah apa. Dia cuma sedang bingung aja. Bu saya tuh bingung, kok saya tuh gak bisa deket ya sama ayah saya. Saya tuh kayaknya bukan benci sih, tapi apa ya Bu ya. Tapi saya sedih, ini saya sudah mau nikah, saya sedih, saya gak mau kejadian. Saya bingung kenapa ya gitu ya. Terus coba kamu ingat, gak tahu apa ya. Pokoknya ayah tuh kayaknya datang dengan, pasti ayah saya tuh mengasihi saya tuh dengan melimpah. Dengan barang, dengan apa. Saya masih ingat kata-kata dia. Tahu gak, dia panggilnya Mbak sih sama saya ya. Tahu gak Mbak, aku tuh orang belum musim HP, aku udah punya HP. Oh, saking diperhatikan di saya. Dan orang punya mungkin ya. Dua bersaudara. Okay. Ya dua bersaudara. Nah kakaknya laki-laki. Nah orang belum tahu laptop, Mbak, aku punya laptop. Oh udah ada. Gitu kan. Tapi kalau ketemu ayah tuh kayaknya, ih gitu kan. Kenapa ya Mbak ya gitu ya. Dikorek, ditanya mah gak keluar. Nah akhirnya saya terapi. Saya ayo pejamkan mata ya. Ya pasrah sama Allah, coba panggil papa. Panggilnya apa? Papa, bapak, papa. Ya papa. Mbak, ini Mbak. Gitu kan. Kenapa? Ini Mbak, aku sebel. Kenapa sih? Bapak tuh bilang, gugurkan kandungan itu karena Mas belum besar. Mas tuh kakaknya. Maksud kamu apa? Itu saya bener-bener pengalaman yang amazing banget buat saya. Emang kamu apa? Iya, saya nggak tahu. Ini pokoknya mama, bapak lagi berantem. Bilangnya gugurkan kandungan itu. Sorry saya merem karena saya ingin membayangkan itu ya. Terus ini saya dengar, emang kamu di mana? Ih, aku kan dalam kandungan, Mbak. Jadi maksud bapak itu apa? Ya maksud bapak, aku harus digugurkan. Karena emas kakak aku masih kecil. Dan bapak nanya, emang mama sanggup punya anak lagi? Si Mas aja masih kecil loh. Udahlah, gugurkan aja. Itu Mbak kelihatan lagi ini nih. Itu aku ternyata lahirnya kayaknya nggak normal deh Mbak. Kayaknya aku masuk inkubator deh Mbak. Tuh bapak tuh gitu juga kelakuannya. Kalau di rumah itu aku udah di rumah ya tuh kerjaannya. Oh iya Mbak, tiba-tiba gitu. Apa kok kamu tiba-tiba oh iya? Kenapa aku sebel sama lagu-lagu Bimbo? Karena
bapak aku tuh kan kerjanya suka malam, suka setel lagu Bimbo. Oke. Kebayang nggak? Aku kebayang banget. Berarti yang cerita ke ibu itu adalah bayi yang dulunya dalam kandungan ibunya. Dalam kandungan ibunya. Yang akan menikah katanya ini 2 bulan. Katanya aku masih 2 bulan dalam kandungan. Sekecil itu. Dan kemudian dia bisa lihat setelah lahir, oh dia kayaknya saya nggak normal. Terus kita sudah di rumah, dia jadi sebel juga ke bapaknya karena nyetel lagu Bimbo terus. Aku nggak bisa tidur dengan tenang. Jadi sepertinya bertumpuk keselnya dia sama bapaknya. Dari mulai dalam kandungan mulai sampai dewasa, tapi dia nggak bisa menceritakannya. Karena konflik antara itu benci tapi sayang gitu kan. Iya. Kan dia menerima kasih sayang ayahnya, ayahnya juga tidak dengan sadar sekali lagi kan tidak dengan sadar gitu kan. Itu mah normatifnya lah, masih kecil jangan lu punya anak deh gitu kan. Tapi ya itu waspada dalam kandungan itu mendengar dan melihat loh. Oh ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak ya yang lagi istrinya makanya di budaya kita ada yang budaya ya. Kalau ibu hamil harus dijaga. Jaganya pakai apa? Pakai penitik. Bener penjagaannya mah, tapi pakai penitik terus apa panglai lah gitu-gitulah pokoknya. Bawang putih segala macam nanti disimpan. Harusnya dijaga itu agama jelas. Agamanya dalam agama dengan doa, dengan selalu sadar, dengan itu bahwa di dalam tubuh kita ada makhluk lain. Dan ini hidup loh. Ya Allah, aku ya ini boleh sampai merinding mendengarkan sambil membayangkan. Itu masih dalam perut loh Bu. Betul. Dan memang setahu saya sih ketika dalam perut mendengarkan, tapi saya nggak nyangka sejelas ini gitu, seterekam ini. Ada satu lagi. Apa Bu? Coba. Ada dalam kandungan lagi ya. Beberapa, tapi ini yang cukup menarik. Kenapa menarik? Karena bapak-bapak pejabat di sebuah BUMN. Berarti kan udahlah orang terpandang lah. Dan bukan terapi individu loh. Tapi dalam terapi massal. Ya, dalam konteks peningkatan kinerja. Jadi karyawannya gitu. Karyawan. Tapi di level manajer. Supervisor dan manajer. Jadi cuman 30 orang waktu itu. Level terapi. Terapi kan diajarin tak. Terapinya sendiri kan melakukan sendiri. Saya cuma leading aja dan ada asisten yang bantu gitu kan. Nah terus keliling kan pasti staff saya keliling. Saya pun pasti keliling. Kalau saya walaupun saya yang leading depan tetap keliling gitu ya. Melihat gitu ya. Terus ada bapak-bapak yang melakukan depnya itu terus gini senyum-senyum gitu kan. Yang lain kan nangis yang goblok, wah segala macam keluar emosi-emosi negatif ya. Ada yang sampai lempar kursi, banting segala macam gitu kan. Bapak ini anteng nih menurut saya, samperin gitu kan. Senyum-senyum. Pak, lagi apa? Enak Bu, suaranya gemericik. Suara apa? Suara air gemericik. Oh, belum nanya panjang kan? Muter lagi saya. Satu putaran itu kan minimal 15 menit tuh. Karena banyak kan? Karena banyak. Terus dilihat balik lagi si bapak masih gitu juga. Bapak masih di situ. Iya Bu, enak gemericik. Emang di mana Pak? Ini suara air ketuban deh Bu. Hah? Saya kaget banget, air ketuban. Terus kaget kan saya. Maksud Bapak apa? Ini saya di dalam ketuban ibu saya, enak, tenang Bu, ya Allah. Terus dia langsung berubah dari yang tadi gini-gini ya. Tangannya gitu kan. Kenapa Pak? Kenapa? Di dalam rahim tuh enak, tenang, gemericik airnya. Aku mau di sini aja. Waduh, nggak boleh dong. Itu sadar nggak sih Bu? Sadar, kan ngobrol sama saya. Terus kenapa Bapak keluar? Enggak Bu, di sini tenang. Dalam kehidupan sekarang Bu, intriknya banyak, gesekannya banyak. Harus tidak jujur. Kalau jujur dianggap tidak loyal. Terus persaingan ketat banget gitu. Terus saya bilang, tapi Bapak kan seorang manajer. Bapak ingat Bapak apa? Iya, saya manajer di BUMN ini, saya gini. Justru saya nggak mau hidup yang ini. Berat, bahan dosa semua. Bu, aku nggak sanggup mempertanggungjawabkannya. Aku mau di sini aja. Jangan Pak, keluar Pak, keluar. Ayo Pak, keluar. Kalau gitu Bapak minta sama Allah, ya Allah, selamatkan saya di jabatan ini. Sedih deh saya ingat Bapak itu. Aduh, ya Allah. Selamatkan saya di jabatan ini, selamatkan saya di persaingan orang-orang ini. Saya ingin menjalankan hidup ini untuk ibadah saja sepadamu ya Allah. Baru jeger nangis di situ.
Iya Bu, anak saya, ya Allah ampuni kalau dalam rezeki yang dimakan itu ada sedikit yang tidak halal. Jangan sampai itu mempengaruhi darah daging anak saya. Sedih saya di situ. Ya udah gitu udah selesai kan. Bagaimana? Ya Bu lumayan, iya nggak boleh saya kembali ke situ. Saya harus realistis di sini, tapi semoga Allah membantu. Oh iya, saya lupa. Saya tanya, emang Bapak kira-kira umur berapa waktu di kandungan itu? 7 bulan. Oke. Ibu memang apa? Aku sampai ngebayangin, kirain di terapi sampai nggak sadar gitu. Tapi ternyata duduk gini sendiri. Tapi membayangkan sampai bisa membayangkan dalam perut. Namanya live review terapi. Sampai ketemu tadi waktu-waktu itu kan timeline terapi. Dilakukannya sambil pejamkan mata. Kenapa? Terapi ketiga supaya terjadi emotional imagery. Ketika kebayang, kerasa. Ada yang abruk-abrukan. Kenapa? Sakit ibu. Kenapa emang bapak sakit apa? Ini saya lagi digebukin sama bapak saya, ditendangin. Oke. Wah ini pasti teman-teman semuanya pada langsung. Ini teman-teman di belakang lain laki-laki semuanya, tapi kayaknya ada sampai seperti itu. Iya. Tapi kayaknya apa? Emang laki-laki nggak boleh punya emosi. Nah ini yang suka sering salah kan. Laki-laki jangan cengeng. Kasihan tuh laki-laki. Iya. Boleh dia nangis. Ya Allah. Kalau perempuan lebih mengekspresikan. Kalau laki-laki kan kayak yang tegar gitu ya. Ternyata ketika karena dituntut oleh orang tua, oleh lingkungan. Iya udah harus ya kalau laki-laki kan seperti tidak dibolehkan. Padahal fitrah emosi dari Allah buat laki perempuan sama aja. Jadi boleh aja laki-laki mau kayak apapun emosinya. Iya. Tapi budaya. Oke. Yang tidak boleh itu menjadi seperti wanita gitu ya. Marah boleh, yang tidak boleh marah-marah. Marah-marah. Karena marah-marah itu kan ada makhluk. Gitu. Sedih boleh, yang tidak boleh meratap. Rasul aja waktu istri meninggal sedih kan. Jadi ibu yang tadi itu apa namanya tadi? Terapi apa? Tekniknya deep psychology tapping teknik. Itu ibu melakukannya juga? Iya. Nih. Ya. Kalau kata orang, Humham sih ngasihnya hak patennya di saya gitu. Oh Masya Allah. Sudah dijadikan hak paten. Jadi boleh nih bapak-bapak ibu-ibu, saya juga tertarik untuk daftar. Kayaknya saya juga belum usai nih yang belakang nih, harus rada dibenerin biar nggak ke anak saya nih ya. Nah saya udah 2 Bu, Masya Allah. Jaraknya juga agak, jadi ketika ibu lah kayaknya ada beberapa nih bagian yang saya agak terapkan. Ya. Ada Duh saya sama ya Allah, ibu luar biasa sekali, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah itu tadi pengalamannya ya luar biasa sekali ya. Malah bapak-bapak juga yang kayaknya tegar ya, ternyata ketika udah bercerita dia punya masa lalu yang bagus ya, kayak tadi enak di dalam rahim, luar biasa ya. Betul ya, oke. Aduh kita kembali lagi ya Bu ya. Masya Allah. Kembali ke laptop. Iya kembali ke laptop ya. Nih Ibu, kan tadi kata Ibu katanya kalau toksik tuh udah ada dari individunya sendiri. Nih, kita nih bagi yang belum menikah, berarti kan udah terlihat nih gimana sih cara kita memilih pasangan agar tidak menjadi toxic parenting. Karena kan kalau anak tuh tidak bisa memilih ya Bu ya, mau lahir dari orang tua seperti apa. Tapi kita sebagai calon orang tua bisa memilih nih pasangan yang nantinya bisa membimbing ya anak kita dalam pengasuhan yang sehat. Itu gimana Bu? Pertama, tentu kita harus, tadi saya bilang, mundur selangkah dari kehidupan. Karena perlu tuh mundur selangkah dari kehidupan. Kalau merenung dalam kondisi rame mah susah tidak berhasil. Merenung selangkah dari kehidupan, paling tidak sehari, benar-benar gitu kan. Terus mendekat banget sama Allah, minta banget, ya Allah saya teh apa sih, gimana sih, balik ke patrun, balik ke pola gitu ya, bahwa kan tujuan saya tuh ibadah ya gitu kan. Seberapa yang sudah jadi ibadah ya dalam hidup saya gitu kan. Nah terus kan ini perintah Allah juga untuk menikah ya, hambanya Rasulullah harus menikah. Nah tentu saya harus memiliki ya calon yang sudah sadar diri juga gitu kan. Jadi kuncinya tetap introspeksi, patutkan diri. Jadilah individu yang patut, yang pantas, memantaskan diri agar mendapat calon yang pantas juga. Cerminan tadi ya, kita nggak bisa nuntut orang lain. Makanya kan ada juga yang mengatakan bahwa
ya pasangan itu ternyata yang mirip-mirip ya. Ya kan? Ya kan sampai ada bahwa ya pejinah sama pejinah gitu. Ada kasar itu kan, ada kalimat-kalimat seperti itu gitu kan. Ya itu. Ya kalaupun tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Iya benar. Kalaupun kita sudah pernah melakukan kesalahan di masa muda sebelum menikah dan ini baru mau nikah ya. Baru nikah. Banyak gitu ya. Nggak apa-apa, datang pada Allah. Sebanyak buih di laut sekalipun kalau kita memang niat gitu ya, bertaubat dan berjanji untuk menghentikannya dan Allah terima taubatnya. Bismillah kita membaik dan kita akan menemukan pasangan yang baik. Dan kita rasa loh, ketika kita membaik tuh ngerasa loh. Rasa alhamdulillah ya. Tenang gitu ya. Tenang dan tiba-tiba misalnya jadi mendekati waktu sholatnya sudah mulai gelisah gitu. Udah waktunya sholat gitu loh. Iya. Ada itu. Atau ketika mau ngomong tiba-tiba. Oh iya suka. Sesekali ada tuh bisa. Itu dan ini kayaknya yang rem bukan aku deh. Yang membuat tidak jadi bicara itu bukan saya deh. Tapi kayak terjadi begitu saja. Atau berniat pergi ke tempat sesuatu gitu ya. Tiba-tiba ada halangan. Itu kan. Ada yang menggerakkan gitu ya udah langsung. Ada yang membimbing. Bismillah. Iya. Kuncinya apa? Taubat. Taubatan. Sekali lagi. Jangan malu sama Allah. Memang kita memang tempat dosa lah. Iya. Udah taubatan saja dan berjanji tidak melakukannya lagi. Oke. Dan bahkan saya baru kemarin dapat quotes bagus. Apa tuh Bu? Dosa yang pernah kita lakukan bahkan bisa menggiring kita ke surga. Kenapa? Karena begitu kita ingat dosa, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah dulu saya dosa. Ya Allah ampuni ya Allah. Udah. Nah, tiba-tiba ingat lagi dosanya. Ya Allah aku dosa. Iya. Membuat kita sering beristighfar. Iya. Ya. Nah, daripada ada banyak gitu ya yang kayaknya ngerasa lempeng-lempeng aja gitu ya. Dengan bahkan, dosanya dulu gitu. Atau bahkan tidak merasa berdosa gitu kan. Dan sekarang mendapat capaian yang luar biasa. Dia sedang asik aja dengan wah aku mah gitu ya. Dimudahkan. Akan sering istighfar enggak? Enggak. Lupa kan. Nah itu aja sederhana itu. Ini capaian saya gitu ya. Sekarang suka sampai seperti itu kan. Ini capaian saya. Merasa capaian saya. Bahkan sampai lupa bahwa itu Allah yang memberikan. Istidrak. Ya, istirahat. Hati-hati guys. Luar biasa. Aduh aku ini gak berasa banget ya cerita sama ibu sampai mangap mas, sampai aku membayangkan, sampai berimajinasi gitu. Alhamdulillah kalau bermanfaat, segala puji bagi Allah. Aku cuma menyampaikan saja. Oh iya ibu, saya pernah lihat fit ibu nih. Ibu tuh sering kayak bencana ya, ikut kemanusiaan. Psychological trauma healing ya, dengan DEP. Oh itu gimana Bu tuh? Coba ceritakan Bu. Ya yang terakhir di mana ya? Sukabumi? Bukan kemarin. Ya itu ya Sukabumi Cianjur. Cianjur ya. Cianjur. Nah, nuhun ingat karena saya kemana-mana gitu. Oh iya pasti. Yang Sukabumi Cianjur itu menarik buat saya. Ya. Kenapa Bu? Waktu itu kejadian bencana baru belum sebulan saya patah. Saya kepleset di mall, saya tukang bencana. Tapi Allah mentakdirkan saya celaka itu patah tulang dan ini dislokasi turun di trotoar mall. Jadi ketika saya posting saya jatuh gini-gini, orang-orang emang bencana apa kamu kan tidak lagi bencana. Ya. Allah Maha Sayang. Nah kejadian bencana Cianjur itu saya datang, aduh sedih banget ya lihat ini. Qadarullah pas saya datang itu hujan. 2 kali saya datang hujan terus. Tidak memungkinkan saya di tenda gitu kan. Iya. Kan gak mungkin, udahlah balik lagi. Tapi kan niat saya sudah ada ya. Iya benar. Nah tiba-tiba ada perusahaan yang kontak saya. Perusahaan besar. Gak usah disebut ya. Perusahaan besar gitu kan. Ibu minta tolong katanya. Kayaknya bisa deh ibu kan gak usah turun di lapangan gitu kan. Udah jadi di perusahaan kami. Karena banyak karyawannya yang kena trauma gitu kan. Oke gak apa-apa gitu kan. Datang pagi. Gitu ya. Oke, satu angkatan pagi-pagi itu 107 orang. Saya masih ingat 7 orang. Ya walaupun tempatnya agak kurang pas ya. Karena di tempat meeting gitu. Jadi yang trap
Oke, yang trap dan ada meja-meja gitu gitu ya. Terus orangnya banyak kan jadi lebih kalau orang banyak nggak apa, saya 500 pun pernah. Oh ya Allah. Tapi yang jelas ini kehalangan meja sini meja untuk asisten saya membantu rada susah, tapi udahlah nggak apa-apa dijalanin aja. Nah di situ saya keluarin, jadi saya bilang saya pasti bicara tentang bencana dulu dong. Iya, ya benar. Bencana tadi bencana apa? Itu ternyata ceritanya luar biasa karena ada yang satu orang teteh ya, tuh saya merem lagi karena dia cerita, ibu, aduh ibu, gubrak kayak pingsan, terapi lagi terus. Apa yang teteh lihat? Ini Bu, saya ini duduk jongkok, saya nggak ketindih karena ini pintu. Jadi nanti di ruangan pintu desk gitu kan? Nah, jatuh jadi miring kan? Iya, kayunya jadi miring gitu. Ya. Uh-huh. Nah, saya nggak bisa keluar. Itu ibu saya meninggal. Itu adik saya, anak saya. Aduh, berapa orang depan dia satu keluarga meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pas kejadian waktu itu. Gitu. Nah, terus ada juga yang ibu itu bapak saya ya Allah, bapak saya dadah mau ke pasar jual pete. Meninggal di depan saya. Jadi kan beneran si bapak ini keluar, dia di pintu bawa sepeda kan gitu bawa pete, terus ketutup longsoran. Nah, kayak gitu-gitu. Pokoknya mah kata-katanya udah kayak gitulah, udah luar biasa. Karena membayangkan ketika bencana itu. Karena di teknik ketiga. Kan teknik pertama live review, teknik keduanya timeline, ketiganya emotional imagery. Dia terbayang semua itu. Gitu loh. Tapi ketika menceritakan itu dia bisa menjadi lebih baik. Ya terus sampai habis. Kita tidak boleh berhenti menterapi sebelum dia tenang. Mau 2 jam, mau 3 jam, gas aja. Bantu terus. Jangan memberhentikan di tengah-tengah. Itu istilahnya membuka luka itu sedang menganga, baru sejam, terus udah aja ditinggalin. Nggak boleh. Di tempat praktek pun gitu. Makanya kalau praktek saya nggak bisa 1 jam ya, nggak bisa. Ya kalau selesai 1 jam, alhamdulillah. Iya. Tapi kalau enggak 2 jam, 3 jam, kan harus sampai tenang. Sampai dia kemudian zikir, istighfar, alhamdulillah, udah connect semuanya kan, baru lepas. Dan ketika buka mata, ibu, itu masya Allah rezeki luar biasa buat saya ketika melihat klien saya senyum dengan optimis. Ada harapan Allah, lagi gitu ya. Allah. Masya Allah. Gitu. Ya berarti ketika ke tempat bencana tuh ibu tuh salah satu yang menyembuhkan mungkin trauma yang dialami. Kalau dekat saya bawa mahasiswa dari sini. Tapi kalau jauh kayak misalnya Lombok, Palu atau ya pokoknya ya saya mencari relawan lokal biasanya ke badan bencana ya di situ. Saya latih dulu sehari mereka. Sebetulnya bukan dilatih untuk bisa dulu. Saya melatih untuk dia keluar dulu emosinya habis-habisan. Gak mungkin dia bisa nongkrong orang lain ketika dianya sendiri penuh emosi keangkat gitu kan. Jadi sehari itu setengah harinya habis dia di ujung baru. Nah nanti kalau saya leading kalian gini ya, gini gitu. Yang lebih ngeri juga itu yang likuifaksi yang Palu. Itu kasus apa ya kalau dulu? Yang itu yang tsunami yang jembatan kuning yang surut gitu. Terus yang petogo itu yang tanah dari ini keluar, masuk lagi bawa yang dari luar ke bawah gitu. Bawa manusia dan mobil dan rumah, gedung aja masuk ke bawah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa banget Ibu ya, berarti pengalamannya nih ini Ibu udah mantap deh. Alhamdulillah. Yuk yang mau semua boleh. Karena Allah beri kesempatan Masya itu saja Allah. dan semoga masih diberi usia untuk bermanfaat gitu. Amin. Oke, terakhir ya Bu ya. Aduh. Boleh. Terakhir, tipsnya dong Bu, bagaimana mewujudkan pola asuh yang baik dalam membangun fisik dan mental bagi anak? Satu. Sadari bahwa saya memang masih punya masalah. Saya masih punya PR menyelesaikan permasalahan diri saya dari sejak kecil. Dan jangan-jangan dari sejak kandungan. Kita kan gak pernah tahu. Ya benar. Ya gitu kan. Ya punten. Apalagi yang punten lah ya kecelakaan. Ya kayak gitu kan. MBA gitu ya. Jadi sadari dulu saya masih punya masalah. Saya belum finish.
Minimal saya belum jujur pada diri saya. Bahwa saya teh salah. Bahwa saya teh pernah mengalami apalah gitu ya. Trauma-trauma apa. Trauma-trauma, gitu. ya. Nah, setelah menyadari itu, ya secara agama ya pasti tobat. Minta sama Allah untuk menyelesaikan, minta untuk dan kalau mau nangis aja. Nangis, misalnya saya, Yuli, kenapa kamu gitu Yul? Kamu tuh nggak jujur. Oke, seluruh dunia percaya kamu baik, tapi kamu tahu kan kamu tuh bukan orang yang baik. Oh iya, suka ada sih. Iya kan? Iya. Itu perlu itu. Oke. Setelah itu Bismillah, walaupun belum tuntas semua, sudah agak berubah. Nah insya Allah kita menghadapi anak terutama yang tidak terlalu berat. Kenapa? Karena kadang-kadang tuntutan itu muncul dari kita yang takut anak kita seperti kita. Ya, ada suka orang tua terbersit. yang pernah nakal pasti lebih galak sama anaknya. Karena takut itu Karena kejadian. Aku ngerasain, aku tuh bandel, kamu jangan kayak aku gitu kan. Iya. Jadi kan kesana toksik juga ya? Toksik. Jadi itu sadari diri, akui pada diri, akui pada Allah. Kalau memang ada kesalahan yang berkaitan dengan manusia, kalau memang orangnya ada dan kamu harus berani datang minta maaf. Minta maaf, oke. Ya setelah itu Bismillah, tidak berkuranglah paling tidak kadar toksik kita Toksiknya, pada anak dan pada lingkungan semuanya. Iya. Bismillah. Karena sudah sadar ya. Sudah sadar. Dan kita bisa Oke. mengukur ketika kita datang itu apakah kita menjadi punya aura positif buat orang-orang yang orang kelihatan dari ekspresinya nyaman dengan kehadiran kita atau gitu kan. Benar sekali. Ih, Masya Allah luar biasa sekali ya Ibu hari ini. Terima kasih Ibu Yuli ya. Udah memberikan pencerahan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Mami semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.